يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan syarah Thalathatul Usul. Dimulai dari matannya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzala Allahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Wa qala al-Bukhari di sini. Qala al-Bukhari ya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشافعي رحمه الله, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Tapi di sini lau yaitu sekiranya, seandainya ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi, Allah Ta'ala tidak menurunkan suatu hujjah illa hadhihi surah, kecuali surat ini, lakafatuhum, maka cukup, sudah surat ini aja cukup. Jadi seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, niscaya cukup bagi mereka. Itu surat ini sudah mencukupkan. Ya. Dan nanti insyaallah kita bahas tentang kalimat ini. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan istaghfir li dzambik, dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu sendiri. Nanti akan ada tulisannya istaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Nah, di sini Allah Ta'ala memulaikan dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Insyaallah dibahas nanti setelah ini. Kita baca yang poin pertamanya. Ya, Asy-Syafi'i. Siapakah al-Imam Asy-Syafi'i? Asy-Syafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas bin Uthman bin Syafi' al-Hashimi al-Qurashi. Wulida fi Gazzah sana 50 بعد 100 هجرية وتوفي بمصر سنة 4 بعد 200 هجرية وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى. Imam Asy-Syafi'i dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' al-Hashimi al-Qurashi. Nama asli berarti Muhammad. Sementara Syafi' penisbatan kepada kakeknya. Dan beliau rahimahullah adalah keturunan Hashim bin Abdi Manaf, termasuk keturunan Quraisy. Dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriyah, bertepatan tahunnya dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah.
wa tuwfiya bi Misr, dan wafat di Mesir sanad 4 ba'da 204, dan beliau adalah salah seorang dari imam-imam 4, imam mazhab yang 4, dan semoga Allah merahmati atas semuanya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini saja, maka sudah cukup itu. Iya, sudah cukup. Baik, perlu diketahui di sini bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Ghunaiman dalam kitab Syarah Thalathatul Usulnya. Penyebutan ini adalah penyebutan atau kalimat ini kalimat bil ma'na. Yang diriwayatkan sebenarnya dari Imam Syafi'i adalah perkataan, "Lau ta'ammalan nasu fi hadhihi surati lawasi'athum." "Lau ta'ammalan nasu fi hadhihi surati lawasi'athum." Seandainya manusia merenungi surat ini, maka sudah cukup. Ya. Sudah cukup, dan maknanya qarib, maknanya dekat. Antara kalimat "Lau ta'ammalan nasu fi hadhihi surati lawasi'atuhum" dengan "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi la hadhihi surata lakafathum." Kita baca di syarah Syekh Utsaimin rahimahullah. Muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. Maksudnya beliau rahimahullah bahwasanya surat ini kafiyah, mencukupi lil khalq, untuk makhluk hidup, untuk makhluk yang berakal. Dalam bidang apa? Dalam hal apa? Fil hathi ala tamassuki bidinillahi bil iman. Dalam hal al-hath, penganjuran, himbauan untuk apa? Untuk at-tamassuk, untuk berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala, dan berpegang teguh itu dengan mengakumulasikan beragam rukun, yaitu yang pertama keimanan, yang kedua al-amal salih, kemudian yang ketiga ad-da'wah ila Allah, dan yang keempat as-sabr ala dzalik. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, "Walaysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah." Walaysa muraduhu, dan bukanlah yang dimaksud di sini bahwasanya surat ini cukup lil khalq, untuk semua makhluk, fi jami'i syari'ah, untuk semua syariat. Enggak, karena ya pasti syariat membutuhkan nas-nas yang lebih terperinci lagi, yaitu tentang ibadahnya bagaimana, tata caranya bagaimana, gitu kan. Jadi ini globalitasnya itu masuk ke dalam surat Al-Asr, tapi nanti furu' dan rinciannya itu ada sendiri. Baik. Wa qawluhu, perkataannya, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surati," atau illa hadhihi as-surata lakafathum. Perkataan ini kenapa? Li'anna al-'aqil al-basira idza sami'a hadhihi surata aw qara'aha fala budda an yas'a ila takhlisi nafsihi min al-khusran. Karena ya rahmatullah, al-'aqil, orang yang berakal, al-basir, dan yang melihat, idza sami'a, jika mendengarkan, hadhihi surah, mendengar surat ini, atau qara'aha, membacanya, fala budda an yas'a ila takhlisi nafsihi minal khusran. Maka pasti kalau misalnya orang berakal tersebut dan benar-benar bisa memikir dengan baik, jika dia mendengarkan surat atau membaca surat Al-Asr ini, maka pasti dia akan yas'a ila takhlisi nafsihi minal khusran. Dia akan bergegas untuk menyelamatkan dirinya dari al-khusran, dari khosarah, dari kerugian,
Ya. Wa dzalika biittisafihi bihadhihi as-sifati al-arba'. Dan dzalika yaitu takhlisun nafs minal khusran. Dzalika di sini maksudnya takhlisun nafs minal khusran. Itu dengan cara ittisafihi bihadhihi as-sifati al-arba'. Yaitu berittisaf, meningkahkan diri, yaitu mengkarakterkan diri dengan karakter yang 4 ini: al-iman, wal amal salih, wat tawasi bil haqq, wat tawasi bil sabr. Itu. Jadi kunci kebahagiaan adalah beriman, beramal saleh, dakwah dan sabar. Kemudian kita lanjutkan qala al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari, siapakah beliau? Dikatakan di sini Al-Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirati Al-Bukhari. Wulida bi Bukhara fi Syawal sana 94 wa 100 wa nasha'a yatiman fi hijri walidatihi. Wa tuwfiya rahimahullah fi Khartank baldat ala farsakhain min Samarqand lailata Eid al-Fitri sana 56 wa 200. Al-Bukhari itu siapa? Al-Bukhari Abu Abdullah, nama aslinya Muhammad. Jadi ini Asy-Syafi'i, nama aslinya Muhammad. Al-Bukhari nama aslinya Muhammad. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nama aslinya Muhammad. Syekh Utsaimin nama aslinya Muhammad. Semuanya namanya Muhammad yang kita pelajari di sini. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Dilahirkan di kota Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Masa kecil beliau, ya, di sini nasha'a yatiman, masa kecil beliau itu yatim. Ya, sejak kecil yatim. Di beliau nasha'a yatiman, tumbuh secara yatim, tumbuh dalam keadaan yatim. Fi hijri walidatih, dalam asuhan walidah, yaitu emaknya, ibunya. Wa tuwfiya rahimahullah, beliau wafat, ya, di kota Khartank, ya, yang berjarak farsakhain, kurang lebih 2 farsakh, yaitu sekitar 6 mil min Samarqand, dari kota Samarkand, di malam Idul Fitri, ya, di malam menjelang Idul Fitri, akhir Ramadan, tahun 256 Hijriah. Tapi kemudian dikatakan kan tadi babul ilmu qabla al-qawli wal amal, dalilnya fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam syarah Syekh Utsaiminnya, istadalla al-Bukhari rahimahullah bihadhihi al-ayati ala wujubil bada'ati bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Wa hadha dalilun athari, وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. قال الشيخ عثيمين استدل البخاري رحمه الله di Utsman ada program.
Istadal Bukhari rahimahullah bihadhil ayat, dengan ayat-ayat ini beristidlal atas wajibnya al-bada'ah bil ilm, wajibnya memulai dengan ilmu, qabla al-qawli wal amal, sebelum berkata dan beramal. Ya. Wa hadha dalilun athari, dan ini adalah dalil athari, yaitu dalil dari athar. Yadullu ala anna al-insan, menunjukkan bahwasanya manusia ya'lamu awalan, harus tahu dulu, thumma ya'malu thaniyan, kemudian beramal beramal setelah berilmu. Wa hunaka dalilun aqli nadhari, dan di sana ada dalil, tadi kalau dalil athari, yaitu kalau dalil athari ya dalil naqli gitu kan. Nah, kalau misalnya dalil yang kedua dalil aqli, pakai aql. Kalau yang tadi pakai naql, yang kedua pakai aql. Wa hunaka dalilun aqliyun nadhariyun yadullu ala anna al-ilma qabla al-qawli wal amal. Dan juga ada dalil rasional, hasil dari istintaj pikiran, hasil dari ta'ammul, nazar. Sebagaimana di usul fiqih ada dalil nazari yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu ya sebelum berkata dan beramal. Wadzalika, dan itu kenapa? Li'anna al-qawla awil amal, karena perkataan atau perbuatan la yakunu sahihan maqbulan, asalnya tidak sahih dan tidak diterima. Sampai kapan? Sampai hatta yakuna ala wifqi syariah, sampai sesuai dengan syariatnya, syariat Islam. Perkataan yang tidak sesuai dengan syariat Islam enggak diterima. Amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak diterima. Wala yumkinu an ya'lama al-insanu anna 'amalahu 'ala wifqi syari'ati illa bil 'ilm. Dan tidak mungkin manusia mengetahui bahwasanya amalannya sesuai dengan syariat kecuali dengan ilmu. Bagaimana dia bisa mengetahui melegalisir, oh ini amalan sesuai syariat? Kecuali pasti didahulukan dengan ilmu. Walakin, tetapi ada juga nih, hunaka asya, ada juga beberapa hal ya'lamuhal insan, yang diketahui oleh manusia, ya, yang diketahui oleh manusia dengan fitrahnya. Jadi ilmunya dengan fitrahnya. Seperti al-ilmu bi anna Allah ilahun wahid, mengetahui bahasanya Allah Ta'ala adalah sesembahan yang esa. Itu fitrah. Nah, ini berarti dalil fitri, yang disebut dalil fitri. Dia tidak memerlukan naql dari nas Al-Quran Sunnah. Dia juga secara akal ya tentu, tapi kan akal itu kan setelah melalui adanya pertimbangan dan penalaran. Adapun yang ini secara fitrah, dari kecil pun manusia sudah mengetahui bahwasanya yang patut disembah adalah Allah Ta'ala di atas arsy, di atas langit. Fa inna hadza qad futira 'alaihi al-'abd. Nah, ini telah menjadi fitrahnya, difitrahkan atasnya hamba. Hamba difitrahkan atas ilmu ini. Walihada, dan oleh karena itu la yahtaju ila 'ana'in kabirin fi ta'allum. Maka tidak membutuhkan ana di sini upaya. Ya, upaya, usaha, ya, atau kesusahan, kepayahan yang besar dalam mempelajarinya, karena sudah diketahui secara fitrah. Ammal masailul juz'iyyatul muntashirah, adapun masalah-masalah yang sifatnya juz'i, partikel, rincian, ya, yang muntashirah, yang tersebar, yang beragam, fahiyallati tahtaju ila ta'allumin wa takrisi juhudin, maka itulah yang hakikatnya butuh untuk dipelajari dan takrisi juhdin. Sini karisu apa? Kalau juhud artinya usaha-usaha keras. Juhud artinya usaha-usaha keras. Nah, kalau misalnya takris, kita kembali ke karrasa yukarisu. Kalau karrasa yukarisu artinya mempersembahkan, mendedikasikan, ya, dengan persembahan, yaitu upaya-upaya yang besar. Enggak butuh kalau misalnya yang masalah-masalah partikel, parsial,
maka butuh dengan belajar dan upaya besar, persembahan dengan upaya besar. Itu. Baik, itu halaman ke-28. Baik. Kalau misalnya dia berikutnya dari matan, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhihi al-masaili wal 'amal bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Coba itu dulu. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati antum. Annahu, bahwasanya, yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim dan muslimah, ta'alluma thalathi hadhil masail, mempelajari 3 masalah ini, wal amal bihin, dan beramal dengannya. Ya. Yang pertama, al-ula anna Allah khalaqana, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita, wa razaqana, dan merizkikan kita, wa lam yatrukna hamala, dan juga tidak meninggalkan kita, membiarkan kita hamala, terlantar, diremehkan begitu saja, terlantar, enggak ada gunanya. Bal arsala ilaina rasula, melainkan mengutus kepada kita seorang rasul. Mengutus kepada kita seorang rasul. Baik. Sekarang yang pertama, annallaha khalaqana, terlebih dahulu, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita. Wa dalilu dzalika a'ni annallaha khalaqana sam'iyyun wa 'aqli. Dalil itu yang dimaksud bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita, dalilnya itu ada yang sam'i, naqli, ya, ada yang 'aqli. Ada yang sam'i, ada yang 'aqli. Waalaikumsalam. Dalilnya ada yang sam'i, ada yang aqli. Yang pertama di sini kalau dalilnya sam'i atau aqli. Amma sam'i, sebelum ke dalil aqli, sam'i dulu. Amma sam'i fakathir, maka banyak dalil sam'i, dalil dari naqli yang dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ya, kalau di sini dituturkan Al-Qur'an saja dalilnya. Maka dalil dari Al-Qur'an fakathir, banyak sekali. Wa minhu, dan diantaranya, kita nggak punya ya. Diantaranya perkataan Allah Azza wa Jalla, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indah thumma antum tamtarun. Dialah allazi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Nah, ini dengan kalimat allazi khalaqakum, ini dalil bahwasanya dialah Allah yang menciptakan kalian dari tin, dari tanah. Thumma qada ajala, sudah itu ditentukanlah, setelah diciptakan baru kemudian manusia ditentukan ajalnya. Maksudnya ditentukan ajal di sini bukan dimatikan, tetapi Allah tentukan di sini, dikabarkan kepada malaikat, dititipkan kepada malaikat kapan dia mati. Ya. Dan wa ajalun musamman indah, dan ada juga suatu ajal musamman indah, musamma yaitu ditentukan. Ada suatu ajal yang ditentukan di sisinya. Nah, di sini wa ajalun musamman indah yaitu suatu ajal yang hanya Allah yang mengetahuinya, itu maksudnya. Jadi tsumma qada ajala, ini kemudian menentukan ajal. Nah, ya kemudian malaikat akan dititipkan tentang itu, baik untuk malaikat maut atau yang lainnya. Tapi ada juga ajal yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, kadang malaikat maut itu datang. Ya Allah, sudah Allah Ta'ala tentukan datangnya jam sekian, hari sekian, detik sekian, untuk mencabut nyawa orang tertentu. Tapi kemudian ternyata itu tugas dari Allah, namun pada hakikatnya Allah Ta'ala menginginkan, menghendaki pencabutan nyawa bukan pada detik itu, melainkan diperpanjang lagi. Itu bisa jadi karena orang tersebut silaturahim.
Maka itu salah satu tafsiran untuk hadis, barang siapa yang menginginkan untuk rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaklah silaturahim. Maka bisa jadi karena silaturahimnya dia, malaikat yang tadinya mau mencabut nyawanya di momentum ini, namun Allah Ta'ala menghendaki di momentum lainnya setelahnya, entah kapan, diperpanjang karena silaturahim itu. Jadi malaikat itu sendiri pun, walaupun ditetapkan kamu nanti bertugas mencabut nyawa pada jam sekian-sekian, itu pun bukan pengetahuan mutlak malaikat, karena bisa jadi ternyata yang Allah kehendaki bukan itu. Ya, jadi ada takdir yang sudah Allah catat di Lauh Mahfuz yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan malaikat sekalipun. Ya, gitu. Paham? Ketika si fulan ditakdirkan misalnya dicabut nyawanya umur 40, kemudian karena dia menjalani silaturahmi bisa diperpanjang. Iya, malaikatnya Tidak tahu. malaikatnya tahunya ditugaskan pada saat itu. Bukannya ini pena telah diangkat, Iya, telah kering. Itu makanya itu yang di Lauh Mahfuz. Adapun yang Allah kabarkan kepada malaikat, namun tugaskan pada jam sekian-sekian datang. Dengan arti kata misalnya kan pada awalnya si malaikat ditakdirkan mencabut nyawa umur 50, pada basicnya di Lauh Mahfuz ada di umur 60, tapi malaikat tidak tahu umur 60. Mereka tidak tahu. Gitu. Berarti di Lauh Mahfuz itu belum final ya? Bukan gitu. Di Lauh Mahfuz sudah final. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Malaikat nggak tahu. Tetapi malaikat nggak bisa mengetahui itu, melainkan malaikat itu hanya suruhan, oh ajalnya pas sekarang gitu. Oh, ternyata di Lauh Mahfuz kan nggak ada yang tahu kan? nggak ada yang tahu, ternyata ajalnya pas itu gitu. Makanya yang di Lauh Mahfuz hanya Allah yang tahu. Gitu. Termasuk masa turun hujan yang tadinya kelihatannya pengen hujan dan malaikat diutus untuk menurunkannya. Tapi ternyata Allah tidak menghendakinya pada detik itu. Walaupun udah memerintahkan malaikat, tapi malaikat kan patuh-patuh aja. Kemudian dibatalkan, tidak segitu, karena ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Ya, kita nggak tahu, itu ilmu ghaib. Jadi seperti itu. Itu menunjukkan apa dengan adanya seperti itu? Oh, untuk menunjukkan bahwasanya satu-satunya mengetahui segalanya hanya Allah. Begitu. Paham maksudnya sih? Ini sebenarnya ya. Yang bisa merubah takdir adalah doa kan? Iya, merubah takdir. Ketika seorang berdoa, itu sebenarnya takdir itu pun dengan doa itu sebenarnya doa itu sudah ditakdirkan juga kan? Iya, jadi yang mengubah takdir maksudnya dengan suatu amalan yang bisa mengubah takdir yang bukan berarti mengubah takdir di Lauhul Mahfuz. Doa pun sudah ditakdirkan orang Doa, dia berdoa pun sudah ditakdirkan. Anda pernah dengar dari Ustaz itu ada dua jenis takdir, ada dua, takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Iya. Berarti Takdir mutlak itu yang memang dia udah tersegel di Lauhul Mahfuz dan itu tidak diketahui oleh makhluk, hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu. Ya. Dan perubahan takdir itu sendiri adalah takdir. Gitu kan? Yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Begitu. Jadi ajal pun ada yang memang diketahui malaikat, namun belum tentu yang diketahui malaikat itu adalah yang pasti terjadi. Mereka hanya menjalankan tugas. Nah, nggak usah pikirin jauh-jauh. Ini alam gaib ini. Iya, kalau antum pikirin jauh-jauh, lama-lama antum kebisik sama setan untuk mengingkari hal-hal kayak gini. Sebenarnya simpel sebenarnya kan takdir itu. Simple. Dan jangan dipikirkan dengan simpelnya itu, jangan dalam pikirnya. Iya, kaidahnya simple, udah gitu doang. Summa antum tamtarun, kalian malah justru ragu-ragu. Tamtarun, kalian ragu-ragu. Ini bukan tamnarun, ini tamtarun. Dan perkataan Allah Ta'ala wa qawluhu wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, dan kami telah menciptakan kalian kemudian membentuk tubuh kalian. Wa qawluhu Ta'ala wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, dan kami telah menciptakan manusia dari, kalau di sini salsal tanah liat kering, min hama'in masnun, dari hama' yaitu lumpur hitam, masnun yang diberi jalan, diberi bentuk.
Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun." Dan termasuk dari ayat-ayat Allah bahwasanya Dia menciptakan kalian dari turab. Turab sebenarnya bisa debu, bisa tanah. Ya, turab bisa debu, bisa tanah. Di sini tanah maksudnya. Ya, debu juga sebenarnya tanah. Thumma antum basharun tantashirun. Kemudian kalian itu bashar, manusia, tantashirun, menyebar luas. Wa qawluhu, dan perkataannya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Ta'ala menciptakan manusia dari salsal. Tadi salsal tanah kering, tanah liat kering. Kal fakhar, seperti tembikar. Wallahu a'lam, tembikar gimana? Antum tahu tembikar? Kalau diterjemahkan selalu tembikar, tapi Anda sendiri juga belum bisa melihat seperti tembikar. Iya, rahmat. Kemudian perkataan Allah, Allahu khaliqu kulli syai', itu masyhur maknanya. Kemudian firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, Arabnya gimana? Ya, Arabnya gimana? Ma di sini isim mausul ataf. Wallahu khalaqakum. Waw di sini wawul ataf. Dan ma di sini maf'ulun bih. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Ya, bukan wawul hali atau bukan wawu ataf. Kalau misalnya teman-teman, Allah menciptakan kalian dan kalian tidak beramal. Ini adalah dalil untuk jabariyah. Kalau misalnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, tidak artinya Allah. Kalau ma di sini ma nafiyah, ini malah dalil buat kaum jabariyah, bahwasanya kita tuh seperti boneka, tidak beramal, tidak. Ya. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah taala. Udah azan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ini bisa kita bahas pada pekan depan insyaallah.